Sebelum kalian nonton video sesuai judul deskripsi di YouTube ini, alangkah baiknya kamu dengerin penjelasan aku 1-2 menit ke depan. Di era PPKMB yang baru, jilid 2 ini, kita tahu semuanya mengalami kesulitan untuk mencari income tambahan di rumah kalian. Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah dirumahkan atau kalian mencari cara untuk mendapatkan income tambahan. Dengerin dulu, karena ini adalah kesempatan buat kalian untuk membuka usaha sendiri di rumah dan mendapatkan passive income tambahan, yaitu dengan cara budidaya lobster air tawar. Kayak gimana dan apa aja paketnya? Ayo, kita akan ngobrol sama beberapa tim dari sales utama. Kamu bisa memanfaatkan lahan kamu yang terbatas untuk mendapatkan passive income yang cukup lumayan besar. Mulai dari budidaya lobster air tawar, kamu bisa memaksimalkan potensi lahan yang kamu miliki. Nah, modal yang dibutuhkan itu mulai dari Rp375.000 hingga Rp3.450.000. Apa itu yang paket keduanya? Kita ada paket full set kolam ini, itu 750 dapat 6 indukan, dan satu paket tanpa garansi itu kami dapat 10 indukan 370.000. Nah, yang untuk yang bergaransi itu ada dua macam paketan, yaitu paket set lengkap 3.450.000 dan untuk paket indukan yang bergaransi yaitu 1.750.000. Oke? Nah, buat kamu yang mau mulai budidaya lobster air tawar, kamu bisa mengunjungi website kita atau kamu bisa menghubungi admin kita dan menghubungi sales-sales kita. Nomornya ada tercantum di sini. Kita tunggu kontak kalian dan ayo mulai budidaya lobster air tawar dan kita tingkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Thank you. Ya, di video kali ini sharing sedikit soal bibit ya. Jadi kita baru saja ambil panen salah satu mitra kita. Itu sekitar 3 inci, bibit ukuran 3 inci. Tadi itu berapa ya? 300 kalau nggak salah. 300 ekor panennya beliau untuk bulan ini. Nah, alhamdulillahnya sih dia tiap bulan sudah sudah panen sekitar 300 sampai 400. Lokasinya ada di Sidoarjo. Kalau teman-teman mau lihat ya silakan berkunjung ke sana. Nah, di situ ada lokasinya di Balong Bendo kalau nggak salah. Namanya Balban Farm. Jadi kalau teman-teman main ke sana kan pasti akan lihat Balban Farm support by Tama Lobster. Nah, kita ambil panennya itu sekitar 300 ekor dan kita masukkan ke dalam kolam kita yang sekarang ini. Cuman ini aku baru selesai, anak-anak juga udah pulang semua. Jadi ini di kantor sendirian cuy. Kita di kantor sendirian. Aku di kantor sendirian. Sudah jam setengah 12 malam. Jadi 300 ekor itu aku taruh di kolam yang di dalam bibit. 300 ekor ukuran 3 inci ya. Nah, itu aku taruh di kolam yang sebelah sini. Aduh, jantol. Aku taruh di sini sama aku taruh di sini. Jadi kenapa kok aku bedain? Jadi kebetulan yang di sini aku ngelihat ketika kita panen itu kita sortir dan sebagian itu sudah mau ke arah 3,5 inci mau ke 4 inci. Sementara yang lainnya itu masih 3 inci pas. Jadi untuk jadi indukan lagi butuh waktu kurang lebih 1 bulanan. Kita pisah jadi 2 kolam. Terus ada satu lagi memang bibit yang berbeda. Itu aku taruh di sini. Kelihatan nggak sih? Nah, ini cuman sekitar dikit kok, nggak ada full ekor karena itu memang calon untuk indukan baru yang dari hasilnya kita. Karena kemarin kalau tidak salah hasil dari panennya kita sendiri kan sudah diambil sama beberapa orang, cepet banget kan. Jadi ketika kita udah bikin sekalian yang waktu konten soal bibit Walkamin itu, kita jelasin kalau istilahnya Walkamin itu enggak ada. Sebenarnya itu semua pure genetik. Faktor genetik yang menghasilkan si lobster itu bisa jadi warna biru ataupun mungkin warna agak keungu-unguan. Itu semua pure genetik. Jadi panennya kurang lebih 300. Nah, kok bisa sampai panen 300 ekor per bulan? Beliau
sekarang kolamnya udah banyak banget sih ya. Mungkin aku bisa kasih preview dikit kolamnya beliau tuh kayak gini. Nah, jadi kayak gitu kolamnya. Jadi udah banyak banget. Bila udah hampir 2 tahun sekarang jadi mitranya kita, dan alhamdulillah bisa rutin tiap bulan tuh sekitar 500 sampai 1000 ekor. Cuman yang dia jualkan ke kita sekitar 300. Karena dia sudah bikin farm sendiri, sudah bikin konten sendiri, alhamdulillah bisa sustain. Sebenarnya ini kesempatan buat kalian untuk memulai usaha budidaya lobster air tawar, karena perlu waktu. Yang namanya lobster air tawar itu perlu waktu, teman-teman. Dan momen yang pas, kenapa? Karena ini dalam masa PPKM, jadi ini waktu yang pas untuk teman-teman mulai belajar, gagal, belajar lagi, gagal lagi, belajar lagi. Ini waktunya yang pas. Jadi bisa jalan juga. Kalau mau mulai dari yang pelan-pelan ya teman-teman bisa ambil bibit, atau teman-teman bisa ambil paket indukannya kita. Nah, balik lagi ke soal bibit tadi ya. Sampai sekitar kurang lebih itu 300 yang tadi kita ambil, itu semua ukuran 3 inci mau menuju ke 4 inci. Beberapa itu sekitar 50 ekor sekian, sisanya itu ada 3 inci pas. Untuk ukuran 2 inci kalau nggak salah terakhir itu di data ada sekitar 800 ekor sampai 1000 ekor. Nah, itu belum kita ambil karena memang kita belum ada kebutuhan untuk ke arah sana. Tapi akan tetap kita data selagi nanti ada bayarnya. Jadi enaknya teman-teman sebagai mitra itu adalah teman-teman bisa nggak perlu khawatir untuk menjual hasil panen kalian, karena nanti akan kita tampung. Jadi kayak gitu teman-teman. Dan kenapa kok kita pisah? Itu karena perbedaan di size-nya. Yang harus teman-teman siapkan ketika misalkan teman-teman ambil bibit dari lokasi manapun, itu adalah kita harus menyamakan kadar airnya. Jadi kuncinya itu tetap ada di pH dan TDS. Juga amonia, tapi media yang teman-teman ambil itu si lobsternya sudah lebih kuat daripada indukan yang teman-teman sebelumnya. Itu akan selalu seperti itu teman-teman. Jadi usahakan kalian bisa memproduksi bibit sendiri kemudian jadi indukan. Dari yang kita ambil dari mitra tadi itu enggak semuanya dilempar ke kita, ada beberapa dia keep itu sekitar 20 ekor untuk jadi produksi lagi indukan berikutnya. Jadi kayak gitu. Saranku teman-teman mulai belajar untuk merestorasi kolam kalau misalkan ada yang sudah sampai ke tahap itu. Atau yang mulai dari awal lagi itu adalah belajar dulu soal kolamnya seperti apa. Aku sudah bikin playlist sebenarnya yang bisa teman-teman pelajari di YouTube. Itu adalah tips dan trik cara budidaya lobster air tawar. Itu banyak banget video yang ada di sana dan kalian bisa belajar dan itu free. Kalau kalian pengen belajar yang lebih detail lagi, kalian bisa ikut seminar tanggal 8 Agustus. Itu seminarnya online via Zoom, kalian bisa ikutan dan nanti bisa dapat vouchernya juga. Tapi pada dasarnya ada tergantung dari niat kalian masing-masing sih. Maunya seperti apa, berani gagal atau enggak, karena kendalanya tuh memang banyak teman-teman. Dari awal sampai akhir tuh kendalanya banyak banget. Kapasitas untuk teman-teman yang hingga saat ini ya, untuk skala yang benar-benar besar, sangat-sangat besar, itu masih belum ada yang berani untuk jalan ke arah sana. Beberapa klien juga dari klienku pribadi masih skala menengah, yang skala yang sangat-sangat besar itu masih belum. Jadi memang ada kesempatan buat kalian untuk memulai. Tapi kalau kalian nggak ngerti caranya juga percuma. Jadi guru paling enak adalah soal belajar itu tadi. Fokus untuk cetak bibit dulu. Kalau misalkan kalian sudah bisa cetak bibit, baru nanti kalian akan mikirkan bagaimana untuk meregenerasi indukan. Baru nanti akan mikirkan mau jual ke arah mana nih, ke bibit atau mau jual ke arah indukan. Dari gitu videoku kali ini, thank you semua yang sudah nonton. Mungkin kalau teman-teman yang sebelumnya nonton channel ini, channelnya kan namaku tuh Pratama Megantoro, dan sekarang aku rubah jadi channelnya namanya Tama Lobster Official. Jadi it's okay itu sama aja. Kita akan tetap sharing soal budidaya lobster air tawar. Kalau teman-teman pengen buat belajar, bisa tonton playlist kita yang sudah kita buat. Jadi kayak gitu. Thank you teman-teman, and see you next time. Bye.